Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi kita di podcast JKN KC Metro. Dan ini adalah episode kedua. Setelah sebelumnya di episode pertama kita membahas soal UHC, Universal Health Coverage. Sebelum kita lanjut, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Benny Prawira. Dan di depan saya, ini adalah Kepala Bagian Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Metro, Ibu Anggreni Putri Manikam. Selamat siang, Ibu. Halo, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Anggreni atau biasa kita panggil di sini Bu Monik ya, Bu ya. Bu Monik akan menjelaskan seputar berbagai macam kanal layanan BPJS Kesehatan. Mulai yang tatap muka sampai yang non tatap muka ada semua. Dan khusus hari ini yang akan kita bahas adalah pelayanan Aman JKN, Ibu. Aman JKN itu disingkat dari Anjungan Mandiri JKN, betul. Ya, oke Bu. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan soal Aman JKN ini, jelaskan dulu Bu. Sebenarnya BPJS Kesehatan itu kanal layanannya apa aja sih Bu sebenarnya? Oke, jadi kalau BPJS Kesehatan itu karena layanannya ada tatap muka dan non tatap muka. Kalau tatap muka itu face to face ya, artinya harus hadir pesertanya atau keluarganya dilayani oleh petugas BPJS Kesehatan. Itu ada misalnya di kantor BPJS Kesehatan di seluruh kabupaten kota ada. Lalu yang kedua adalah BPJS keliling mobile ya, jadi ada pelayanan mungkin di pasar atau di pusat-pusat keramaian atau juga di kantor desa dan sebagainya, itu kita bisa melakukan pelayanan di situ. Nah, yang ketiga itu adalah MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi setiap pemerintah daerah itu hampir semuanya ya sudah menyediakan mall pelayanan publik. Itu pelayanannya lintas instansi, baik pemerintah daerah, kedinasan ya, kebutuhan masyarakat, misalnya dinas kesehatan, dinas sosial, dan juga ada instansi vertikal, misalnya seperti BPJS Kesehatan, atau imigrasi, atau BPJS Ketenagakerjaan, dan yang lainnya. Nah, kita juga hadir melakukan pelayanan di mall pelayanan publik yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, yang keempat ada P3RS. Jadi, staf yang ditugaskan kunjungan ke fasilitas kesehatan ya, untuk mengedukasi, menangkap keluhan-keluhan yang ada di fasilitas kesehatan, terutama di fasilitas tingkat lanjut atau di rumah sakit, seperti itu. Itu yang kanal tatap muka. Lalu juga ada kanal non tatap muka, jadi online lah ya kalau zaman sekarang bilangnya. Kanal yang online ini ada 8. Jadi banyak banyak banget kanal online ini. Jadi kanal online itu yang pertama website BPJS Kesehatan, yang di situ ada beragam informasi yang bisa peserta atau mungkin instansi atau mahasiswa dapatkan di situ. Yang kedua ada aplikasi mobile JKN ya, yang fiturnya sangat insya Allah sudah cukup lengkap ya untuk mempermudah peserta mendapatkan informasi dan layanan. Yang ketiga ada namanya BPJS Keliling Online. Jadi selain kita itu hadir offline di kantor-kantor desa atau di mana, kita juga bisa lewat Zoom gitu. Jadi kita kolaborasi dengan aparat desa, kita Zoom tatap muka. Jadi ada warga masyarakat yang sudah dikumpulkan, teragenda dan didampingi oleh aparat desa, kita melakukan Zoom untuk pelayanan administrasi kepesertaan. Dan yang selanjutnya ada Pandawa. Nah, pelayanan administrasi lewat WA. Di situ juga hampir semua layanan administrasi yang biasanya dilakukan di kantor itu bisa diakses lewat WA aja. Gitu. Jadi cukup dari rumah aja. Nah, itu contoh-contoh kanal non tatap muka yang ada di
BPJS Kesehatan. Nah, salah satunya yang kita bahas hari ini tuh Aman JKN ya, anjungan mandiri di kantor BPJS Kesehatan gitu. Kenapa sih dia masuk kanal non tatap muka gitu? Iya, bisa dijelasin nggak Bu? Karena kan posisinya di sini adalah layanan ini ditempatkan di kantor BPJS Kesehatan. Iya, betul. Artinya kan orang-orang menyangka bahwa mereka ketika ke kantor cabang itu yang mereka inginkan rata-rata kan ini di luar yang non tatap muka ya Bu. Rata-rata mereka berharap bisa bertemu dengan petugasnya supaya bisa diedukasi, kemudian diberikan penjelasan soal kepengurusan administrasi BPJS Kesehatan. Nah, memang Aman JKN ini adalah salah satunya anjungan mandiri ya. Jadi di sini memang ditempatkan di kantor BPJS Kesehatan. Kenapa? Ingin kami membuat nyaman peserta yang datang, udah jauh-jauh datang, terus ngantrinya lama, menumpuk. Padahal dia misalnya hanya ingin cek saya tuh aktif nggak sih gitu, status kepesertaannya. Nah, kita menyediakan kanal Aman JKN ini yang bisa peserta operasikan sendiri atau nanti ada dibantu oleh tim satpam ataupun tim yang lain untuk mengoperasikan anjungan mandiri ini. Jadi tinggal memasukkan identitas pribadi, langsung keluar datanya gitu. Misalnya cek status kepesertaan, oh atas nama peserta A misalnya statusnya aktif sebagai peserta penerima bantuan iuran, misalnya kayak gitu. Oh, jadi benar-benar dimudahkan ya Bu untuk mengurus administrasi tersebut ya, tanpa harus mengantri di kantor cabang. Betul. Padahal sebenarnya di kanal kita yang non tatap muka ini banyak sekali ya Bu ya, tanpa harus kantor cabang. Seperti yang dijelaskan tadi kan ada 8 kanal layanan non tatap muka. Dan ada 4 yang tatap muka. Artinya 12 kanal di sini kan Bu. Dan di mana salah satunya adalah Aman JKN ini. Aman JKN. Gitu. Nah, kalau terkait dengan Aman JKN ini kan tadi Ibu jelaskan bahwa fitur pelayanannya tuh hampir sama dengan Pandawa, kemudian juga kanal layanan lainnya gitu. Bisa dijelaskan nggak Bu, secara detail apa saja layanan yang ada saat ini di Aman JKN? Nah, jadi kalau Aman JKN itu yang terfavorit, yang paling sering orang gunakan adalah yang pertama cek status kepesertaan. Cek status pesertaan tadi ya, misalnya dia hanya tinggal memasukkan NIK saja dan tanggal lahir, itu bisa akan terbaca datanya aktif atau tidak aktif gitu. Yang kedua cek tagihan iuran. Nah, kadang-kadang bisa juga sama dengan memasukkan NIK dan tanggal lahir. Di situ bisa nanti akan keluar data berapa jumlah, apakah sudah lunas atau jika ada tagihan, berapa nominal tagihan yang perlu untuk dibayarkan gitu. Nah, yang ketiga kita ada menu perubahan data. Perubahan data ini udah canggih nih Ben. Jadi perubahan data ada 2 yang bisa dilakukan. Perubahan data fasilitas kesehatan dan perubahan kelas rawat untuk peserta mandiri. Jadi kita hanya memasukkan NIK aja ya di situ, terus kita akan difoto ya, seperti difoto wajahnya akan link dengan data Dukcapil, di situ langsung muncul data terverifikasi. Iya, terverifikasi atas nama Beni gitu. Berarti server di Aman JKN ini juga terkoneksi dengan server di Dukcapil. Iya, kurang lebih ya seperti itu. Jadi nanti setelah terbaca akan bisa dilakukan perubahan vaskes gitu. Bisa dipilih vaskes sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kenapa sih kok Aman tuh sampai pakai face recognition itu ya, memindai wajah gitu, agar harapannya BPJS Kesehatan setiap layanan yang dilakukan baik itu tatap muka atau non tatap muka tetap terverifikasi bahwa benar yang memproses adalah peserta sendiri. Jadi meminimalisir adanya penyalahgunaan. Penyalahgunaan betul. Nah, untuk Aman JKN ini Bu, kapan pertama kali launchingnya Bu? Kalau pertama kali launching itu di bulan Januari 2024. Oh, di tahun ini ya? Di tahun ini, jadi sudah jalan 8 bulan. 8 bulan. Dan
progresnya bagaimana Bu? Penggunaannya apakah cukup signifikan atau bagaimana? Ya, alhamdulillahnya ya, peserta juga khususnya kaum muda-mudi ya. Iya, Tapi yang ibu-ibu sama bapak-bapak juga nggak kalah canggih sih, Ben. Wah, Jadi keren. sampai per bulannya bisa sampai 1.200 pengguna untuk di Aman JKN. Dan itu efektif banget ya Bu? Iya. Karena nggak perlu ngantri lagi. Iya, Gitu. betul sekali. Artinya inovasi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan ini setiap tahunnya ada pembaruan gitu Bu ya. Betul. Dalam rangka mempermudah, memberikan kenyamanan kepada peserta untuk mengakses administrasi maupun layanan kesehatan Ibu. Betul sekali. Saya itu pernah melihat di beberapa instansi lain begitu, seperti di bank, kemudian di Indomaret, di Alfamart. Itu ketika kita mau bayar BPJS Kesehatan, kita cukup mengisi nomor di papan anjungan iya, itu. betul. Nah, saya lihat tuh kayaknya sepertinya mirip dengan anjungan mandiri BPJS Kesehatan ya, atau Betul. JKN ini. Betul. Dan memang itu cukup memudahkan. Jadi kita nggak perlu lagi berinteraksi dengan kasirnya kalau di Indomaret, atau berinteraksi dengan teller kalau di bank gitu. Kita self service gitu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, tadi kan sudah 3 fitur ya yang saya 3 sebutkan. fitur, Masih betul. ada 3 lagi nih. Wah, banyak ya. Jadi fitur keempatnya ya adalah cek virtual account. Oke. Jadi kalau ada orang yang sudah daftar BPJS tapi ternyata dia hilang gitu ya, misalnya data virtual account-nya atau seperti apa, dia ingin mengecek kembali kapan sih saya itu waktunya bayar, atau berapa sih nomor pembayaran BPJS Kesehatan saya, itu ada di menu virtual account. Itu menu keempatnya ya Bu ya. Menu keempat. Menu kelima ada info lokasi kantor BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan. Jadi lokasi kita bisa cek, misalnya lokasi kantor BPJS Kesehatan yang orang ingin datang dan mendapatkan layanan di mana saja. Dan yang kedua, fasilitas kesehatan itu di mana saja sih tempatnya gitu. Itu bisa dicek juga lewat Aman JKN. Dan yang keenam itu ada info JKN. Jadi di situ ada 3 info yang dapat diakses. Yang pertama adalah terkait dengan aplikasi mobile JKN. Betul. Jadi kalau misalnya belum punya aplikasi mobile JKN, di situ bisa lihat apa saja sih fungsinya aplikasi mobile JKN, dan di situ juga bisa di scan barcode dan diinstal di handphone. Terus ada juga informasi terkait dengan layanan Pandawa. Kalau misalnya belum terinfo layanan Pandawa, apa saja yang bisa diproses di Pandawa, di situ juga ada. Dan yang terakhir untuk rehab. Oh, rehab juga ada di situ ya? Ya, info terkait dengan rehab, ketentuannya seperti apa, bagaimana cara untuk kita daftar rehab, itu juga ada informasinya di Aman JKN. Oh, begitu. Nah, ini buat teman-teman juga ya yang baru mendengar misalnya atau baru tahu rehab itu apa sih? Rehab itu adalah rencana pembayaran iuran bertahap, teman-teman. Mungkin Bu Monik bisa menjelaskan sebenarnya rehab itu fungsinya untuk apa ya? Jadi fungsinya untuk mempermudah peserta yang sudah terdaftar tapi punya tunggakan gitu. Punya tunggakan mungkin nominalnya cukup besar untuk dilakukan pelunasan dalam 1 kali pembayaran. Nah, rehab itu bisa dilakukan penjadwalan cicilan maksimal 12 bulan. 12 bulan. Ya, misalnya ada yang punya tunggakan 4 juta gitu ya. 4 juta dia keberatan untuk membayar sekaligus gitu. Jadi dia bisa mendaftar program rehab dan di situ dijadwalkan pembayarannya setiap bulan sehingga per bulannya lebih murah gitu. Lebih bisa dijangkau masyarakat. Artinya keren banget ya Bu ya. Jadi buat teman-teman semua, nggak ada lagi nih alasan untuk melakukan kepengurusan administrasi JKN itu sulit atau mengantri, karena layanannya aja ada 12 ya kan Bu ya? Iya, betul. Ada 12, 4 layanan tatap muka, 8 layanan non tatap muka. Bahkan ketika kita sudah jadi peserta JKN, kemudian iurannya menunggak ya Bu ya, dan dirasa cukup besar, bisa mendaftar program rehab, rencana pembayaran iuran bertahap, dicicil ya Bu ya, dicicil. Iya, betul. Jadi keren banget lah kalau misalnya kita benar-benar tahu apa saja layanan BPJS Kesehatan ini. Nah, sebelum kita tutup Bu, sesi ngobrol kita siang hari ini,
Mungkin Ibu bisa menyampaikan ke teman-teman semua tentang program JKN ini, himbauannya gimana, Bu? Oke, baik. Mungkin himbauannya untuk seluruh peserta JKN agar satu, ayo kita download aplikasi mobile JKN ya, karena di situ sangat memudahkan kita untuk mengecek status kepesertaan, mungkin juga satu keluarga ya, status kepesertaan satu keluarga ketika kita ingin melakukan perubahan data, di situ juga bisa. Kita juga bisa untuk kalau berobat ambil antrian lewat aplikasi mobile JKN ya, baik itu antrian ke fasilitas kesehatan atau ketika kita sudah punya rujukan, kita juga bisa ambil antrian ke rumah sakit gitu. Nah, dan selanjutnya untuk seluruh peserta juga agar senantiasa memastikan status kepesertaannya itu aktif ya. Jadi secara berkala silakan untuk cek status kepesertaannya aktif atau tidak agar terhindar dari ketika kita berobat taunya pesertanya nggak aktif. Gitu. Jadi biar semuanya aman, nyaman, ayo kita aware dengan data kepesertaan JKN kita gitu. Ya, jadi gitu teman-teman ya. Pesannya adalah yang pertama, manfaatkanlah kanal layanan itu sebaik-baiknya Ibu ya. Betul. Dan juga aplikasi mobile JKN karena semuanya ada di situ. Bahkan ngambil antrian ke fasilitas kesehatan pun bisa lewat aplikasi mobile JKN Ibu. Jadi nggak perlu antri lagi ya Bu ya. Betul. Yang kedua, apabila mengalami kesulitan untuk melunasi tunggakan, ada program rehab. Manfaatnya juga program rehab ya teman-teman semua. Ya, seperti itu Ibu ya. Oke. Mungkin selesai sudah kita sesi ngobrol pada siang hari ini Bu. Mudah-mudahan teman-teman semua di rumah ataupun yang sedang menyaksikan video ini bisa memanfaatkan segala kemudahan layanan BPJS Kesehatan Ibu. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang baru, dengan obrolan yang lebih seru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.